Ya, terima kasih Bu Bapak dan Saudara. Nuwun nggih kaji nusukan. Supaya benar ini saya di nusukan, boleh dong Ibu Bapak saling bersapa kanan kirinya, bersalaman. Mungkin ada yang belum sempat. Nah, kula grogine sudo. Nah, niki leres dikaji nusukan tadi. Ya, Ibu Bapak dan Saudara, terima kasih. Saya hampir tidak percaya, ternyata saya diperkenankan ke sini lagi. Apa yang membuat Anda panjenengan tiba di saya lagi, Wah. Di sinusuan itu apa-apa ada loh. Yang pinter banyak, sing enom banyak, sing model kaya apa wae ada di nusuan. Napa-napa kula niki ditimbalen mergo blakonan apa. Sing blakonan dereng. Ya Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita akan menghayati sebuah tema Yesus Bait Allah yang sejati. Saya punya mainan baru. Bisa dipakai tidak? Nah ini, mungkin kalau kita mau berkenalan lebih, belum sempat 1 bulan berkenalan dengan saya, kita bisa lebih berkenalan lagi. Nah, saya mau tanya Ibu Bapak, ini kira-kira di mana ya ini? Saya mempertanyakan ke GKJ nusukan panjenengan Bapak. Ini asli GKJ nusukan nggih leres? Atau udah beda generasi? Ya, beda generasi. Nggo Mbak, timut-timut Mbak niki ten pundi Mbak? Ten Kristo nggih Mbak, leres. Tapi kira-kira tahun berapa Ibu Bapak? 89 wah. Saya belum lahir, belum dibuat juga. Belum. Saya lahir 99. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, ini benar di GKJ nusukan? Benar ya? Sepakat? Nah, nanti monggo difoto, mungkin ditanyakan ke eyang atau mungkin Bapak Ibunya perso. Apakah ini benar-benar di GKJ nusukan? Saya ingin memulai obrolan kita pada malam hari ini, mungkin di tengah rintik hujan, panjenengan mendengar khotbah saya sambil liur-liur gitu ya. Ya, kita hidup di masa yang namanya kita banyak tontonan. Ada seorang penulis bernama Guy Debord, mungkin saya benar bacanya ya. Dia bilang, kalau sekarang itu kita hidup di masa-masa tontonan. Di berbagai macam lini kehidupan kita diperhadapkan dengan yang namanya tontonan. Nah, gambarannya seperti ini. Kita menjadi menonton. Menonton apa saja? Fenomena di sekitar kita. Ini ada kecenderungan tertentu di mana kita memiliki menjadi menampilkan. Ibu Bapak dan saudara-saudara, menarik kita merefleksikan berkaitan dengan Yesus Bait Allah yang sejati. Saya sempat mencoba mencari tahu apa yang menjadi visi misi GKJ nusukan. Apakah visinya benar menjadi salung bagi sesama? Belum ganti ya? Belum. Menjadi salung bagi sesama. Kira-kira kenapa Ibu Bapak ingin menjadi salung? Berkabar keluar. Lalu siapakah itu sesama? Saya hanya menduga-duga, semoga saya salah. Ibu Bapak dan saudara-saudara mungkin GKJ nusukan punya kerinduan bahwa kita tidak hidup dalam ruang yang hampa. Kita punya komunitas, kita punya orang-orang di sekitar kita punya lingkungan, kita punya tanaman, dan itu menjadi bagian dari diri kita. Nah, berkaitan dengan ini menarik Bu Bapak. Ada tontonan, tapi ini menjadi bagian dari komunitas. Jadi apa yang ditampilkan ini menjadi refleksi dari kitab suci, sekaligus memberdayakan apa yang ada di gereja.
gereja adalah menjadi laku hidup. Nah, kita akan kembali membaca apa yang menjadi bacaan kita tadi. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus marah-marah di bait suci. Bait suci menjadi sesuatu yang sentral, menjadi sesuatu yang penting, yang pokok. Ketika diperhadapkan dengan fenomena masyarakat tontonan tadi, jangan-jangan gereja juga menjadi tontonan. Bosen khotbah iki, golek nang YouTube khotbah liyane. Kesuwen skip pas nggon khotbah. Bosen tampilane ngene iki. Ganti golek sing blangonan. Besok bosen ganti ke gondrong. Besok bosen sing meneng. Ini menjadi sebuah pergulatan dalam kehidupan kita bergereja. Apakah jangan-jangan kita hidup di masyarakat yang tontonan dan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita bergereja? Menariknya yang menjadi gereja adalah diri kita. Jadi gereja bukan tentang bangunannya saja, tapi tentang kita sebagai orang-orangnya. Makanya tadi saya minta Ibu Pak untuk bersalaman. Kita datang ke gereja dengan berbagai macam tujuan. Mungkin ada yang dengan kerinduan, ada yang kalut, ada yang di rumah bosan. Pasti ada berbagai macam pergumulan ketika datang ke gereja, dan kita memuliakan Tuhan bersama. Ibu bapak dan saudara-saudara, ketika memperhatikan Yesus bait Allah yang sejati, kita berbicara tentang bagaimana kehidupan kita berkomunitas. Korintus tadi menjelaskan bagaimana hikmat menjadi penting dalam hidup berkomunitas. Bahkan ada satu kata kunci penting, yaitu tentang salib. Paulus menjelaskan betapa pentingnya salib itu sebagai identitas dan menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika kita hidup bergereja, tentu ada berbagai macam salib yang kita terima dalam bermasyarakat, dalam berkeluarga. Ada berbagai macam pergumulan yang kita hadapi. Di gereja mungkin kita punya harapan, wah kalau di gereja itu damai sejahtera, terus Mbak boleh dibantu dong. Saya ingin mengajak kita untuk bernyanyi, mungkin pernah tahu lagunya. Segitu ya. Duwe oswiwi aku nyang stop, nanti bakal nyanyi malah dapat. Ya, duwe oswiwi aku ya mabur. Ketika kita punya gambaran tontonan yang ideal, kehidupan gereja yang ideal, dan ketika tidak ideal, lagu ini dinyanyikan. Duwe oswiwi aku ya mabur. Dan kita tidak mau menghadapi apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Karena gambaran kita adalah semuanya baik, semuanya oke, semuanya damai, sejahtera, haleluya. Apakah di gereja tidak ada yang padu? Tidak ada yang kalau rapat gebrak-gebrak? Di GKJ Nusa tidak ada. Di GKJ Nusa tidak ada. Apa di sini ada yang namanya pokja yang kinerjanya pasti oke? Tapi ada Ibu Bapak, kinerja pokja yang paling oke, terus dia tidak pernah rapat, nggak pernah butuh anggaran, tapi kinerjanya oke. Kira-kira pokja apa Ibu Bapak? Pokja Pama itu. Benar Bu? Pokja Pama itu lah, oke. Itu menjadi kehidupan bergereja kita, dan mau tidak mau, suka tidak suka, ada yang namanya pokja Pama itu tadi. Dan itu ya kita hadapi. Kita tadi juga membaca dari Keluaran tentang bagaimana ada 11 atau 10 Bapak? 12. Sira aja konangane mboten enten ngeten iki ya. Ada 10 hukum Tuhan, di mana ini menjadi bentuk relasi Tuhan yang mengasihi umatnya, diturunkan di gunung dan disapa oleh Musa, dan ini disampaikan kepada bangsa-bangsa. Ini juga berbicara tentang relasi kita dengan Allah. Jadi Yesus sebagai bait Allah sejati menjadi relasi yang penting dalam kita membangun kehidupan kita. Ketika
ketika memperhatikan ini, masyarakat tontonan tadi, ini menjadi problematis ketika kita menghadapi kehidupan kita sebagai sebuah gereja. Karena ketika tontonan kan idealnya kita ingin semuanya sempurna. Sing iringi nek iso ya kudune apik ora kleru sithik langsung sik mandu kok fales nih. Wis ora usah dipasang meneh. Ada kecenderungan seperti itu? Tidak ada. Sing khotbah kok sing iki elek wis ora usah diundang meneh. Ada kecenderungan seperti itu? Tidak ada. Yakin ya? Nah, akhirnya itu di GKJ dongeng. Ibu bapak dan saudara-saudara, ini menjadi problematis. Dan kita menawarkan banyak obsesi penting tentang bait Allah. Bahkan Yesus tadi pun juga melihat ada ketidakberesan dalam bait Allah. Di mana bait Allah digunakan untuk dodolan, jualan. Dan yang menjadi permasalahannya kan bukan jualannya, tapi why reason-nya, alasan kenapa dibuat jualan. Jadi begini Bapak, ketika mau jualan di sana itu kan ibaratnya ketika bait Allah ini lagi gaji rusuhan, di depan itu ada banyak yang dodol. Terus kalau mau persembahan itu harus beli dari depan. Kalau enggak beli di depan itu enggak boleh, alias nanti Tuhan enggak mau menerima. Jadi ada relasi kuasa, ada spiritualitas abuse, kekerasan secara spiritual yang terjadi. Dan Yesus menolak itu semua. Kita diperlihatkan bagaimana Yesus juga marah. Dan tidak main-main, dia membuat cambuk. Saya membayangkan sosok Yesus yang seperti digambar ini tidak digambarkan. Mungkin kalau Yesus pas masjid gini dijadikan lukisan di sini, tidak. Tapi gambaran seperti itu menjadi penting. Bahwa ternyata Tuhan Yesus juga pernah marah. Tuhan Yesus juga pernah merasakan kekecewaan ketika bait Allah digunakan dengan alasan yang tidak benar. Ibu bapak dan saudara-saudara, Yesus bait Allah yang sejati menjadi fokus dalam hikmat kita. Saya tadi di konsistori ngeces sebuah mainan. Saya mohon ibu bapak menghadap ke sini. Apakah cukup bleren ibu bapak? Silau, cukup silau ya? Cukup silau. Ini menjadi sebuah pengantar untuk saya merefleksikan Yesus sebagai bait Allah yang sejati. Ketika kita terbiasa dengan hal-hal yang silau, yang gemerlap, wah, haleluya, pokoknya neraka lemah. Itu ketika ada hal-hal sederhana yang mungkin saja menjadi sebuah kesalahan akan terfokus di sana. Dan ketika terlalu fokus pada yang silau tadi akan menjadikan standar-standar tertentu dalam kita berrelasi. Dan ini bisa saja bermasalah. Karena yang menjadi alasannya adalah why reason-nya, alasan mengapa. Kesilauan ini berbicara tentang banyak hal. Bisa saja relasi, bisa saja perlakuan, bisa saja sapaan. Dan itu perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Ibu bapak dan saudara-saudara, saya punya sebuah gambar. Ada yang pernah melihat gambar ini? Ada yang pernah melihatnya? Pernah? Di mana Pak? Sekarang ini. Ya, saya ingin memperkenalkan sebuah patung. Patung ini sebenarnya ada puisinya, tapi puisinya, nah saya bacakan puisinya untuk kita semua ya. Biarkan aku patah. Aku ingin saat dirimu melihat aku patah. Ingatlah banyak saudaramu yang seperti diriku. Patah, retak, hancur, melarat, tertindas, sakit dan rapuh. Tanpa tangan. Karena mereka memiliki peluang, tapi tidak dengan kesempatan. Mungkin juga mereka memiliki peluang, tapi tidak dengan banyak dukungan. Tanpa kaki, karena banyak yang menghalangi jalan-jalan mereka. Tanpa salib,
karena telah mengambil kehormatan, harkat, martabat oleh kepentingan-kepentingan penguasa. Semua melupakan, menjauhkan diri meskipun mereka seperti saya. Ibu bapak dan saudara, Yesus bait Allah yang sejati menjadi refleksi penting dalam kehidupan kita, dan saya mengajak kita untuk menghantarkannya pada gambar ini. Yesus memerlukan tangan, kaki, dan salibnya. Karena bait Allah yang dimaksudkan adalah tubuhnya sendiri. Lalu kenapa tubuhnya Yesus tidak lengkap? Inilah tugas kita. Melengkapi tubuh Kristus, menjadi perpanjangan tangan Yesus, menjadi kaki bagi karya Yesus di dunia ini. Kita melanjutkan panggilan hidup kita untuk turut menyapa mereka tadi yang rapuh, mereka yang tidak memiliki kemungkinan, mereka yang memiliki salib. Meskipun ada pokja, itu tadi, sebaik apapun kita, pasti kita juga akan kritikan, pasti ada dinilai buruk, terutama bagi orang yang tidak suka. Tapi Yesus sebagai bait Allah mengundang kita untuk melanjutkan karyanya dengan hikmat yang Tuhan berikan, dengan berbagai macam hal yang bisa kita lakukan. Kembali ke masyarakat tontonan tadi. Ini memang menjadi bagian dalam kehidupan kita, dan kita juga perlu waspada. Kita menciptakan bagaimana pandangan menjadi penting ketimbang aksi nyata. Dan itu perlu kita refleksikan ketika kita menghayati Yesus sebagai bait Allah. Ini kita berada di Minggu Prapaskah, di mana ada 3 hal yang penting. Apa tadi? Apa Ibu Bapak? Berpuasa, berpantang, satunya berdoa. Sama gini. Ada 3 hal itu yang kita hayati bersama di masa Prapaskah ya. Di sini pakai kotak celengan begitu enggak? Atau masih di mobil? Atau masih dicandalkan di motor? Atau masih berdebu entah di mana? Mari kita cek lagi. Aksi puasa Paskah itu enggak cuma menjadi rutinitas saja, tapi ini menjadi bentuk kepedulian kita. Wah, sesuk meh dikon kumpul kira majelis. Tak iseni kira-kira patut-patute pira. Lali ling sen. Atau itu menjadi rutinitas kita sehari-hari. Di GKJ saya, GKJ Rewulu, ada 40 pelaku ketika hari Prapaskah, dan mungkin ada beberapa jemaat yang mendapatkan saya iseng-iseng WA. Ini menjadi menarik ketika merefleksikan masa Prapaskah ini sebagai sebuah perjalanan terhadap 3 hal tadi. Berpuasa, berdoa, berpantang. Semua itu dalam rangka kita menjadi perpanjangan kaki dan tangan Kristus. Selamat merefleksikan Yesus sebagai bait Allah yang sejati.